Boleh nambah sedikit. Kalau gitu berdiri ya, biar enak ya kan. Biar nampak penceramahnya. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita berkumpul di rumah yang diberkahi oleh Allah ini dalam rangka rutinitas perbonsaian kita. Walaupun saya jarang hadir, tapi insya Allah saya akan tetap ikut aktif. Jadi wajar dan pantas kita bersolawat kepada Rasulullah. Mau bersolawat Babu? Mau? Semangat? Ya Nabi salamu alaika, ya Rasul salam alaika. Komunitas daripada Rempun Betua ini di semuanya. Terima kasih kepada para kawan-kawan yang telah datang melalui undangan lebaran tadi, poster, pada senior-senior semua, pada tokoh, ustadz yang sudah datang, juga perwakilan pelajar kreatif di sini sudah hadir ya. Untuk dimana sini kita mengembangkan kegiatan guna untuk supaya daerah kita lebih maju dan lebih inovatif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nambah sedikit. Kalau gitu berdiri ya, biar enak ya kan. Biar nampak penceramahnya. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahun awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Puji syukur yang sedalam-dalamnya mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul di rumah yang diberkahi oleh Allah ini dalam rangka rutinitas perbonsaian kita. Walaupun saya jarang hadir, tapi insya Allah saya akan tetap ikut aktif. Selanjutnya, salawat berangkaikan salam sama-sama kita haturkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan tunjuk ajarnya kepada kita bagaimana kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Sehingga apabila kita mengikut dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah, apa yang diajarkan oleh Rasulullah, maka kita akan selamat dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ingin selamat Pak Bu? Ingin selamat? Nah, kita ingin selamat di dalam kehidupan. Tetap kita semua ingin bahagia, tetap kita semua ingin selamat. Inilah ajaran Rasulullah yang menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Jadi wajar dan pantas kita bersolawat kepada Rasulullah. Mau bersolawat Babu? Mau? Semangat? Ya Nabi salamu alaika, ya Rasul salam alaika, ya
Shalawatullah alaika. Alhamdulillah, walaupun sepenggal dari salawat Rasulullah, mudah-mudahan ini memberikan syafaat bagi kita baik di dunia dan akhirat. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi disinggung oleh Ustadz Maulid itu masalah innaha lakabiratun alal khosyin, ya, masalah sholat. Kenapa masalah sholat yang harus dikuatkan di dalam agama Islam? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bi'abdihi yaumal qiyamati sholah." Nah, ini hadis yang dibacakan oleh Ustadz Maulid tadi. Yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah sholat. Apabila baik sholatnya, maka baiklah amalan-amalan yang lain. Namun apabila sholatnya rusak, maka rusaklah amalan-amalan yang lain. Artinya Pak Bu, banyak pun kita berbuat kebajikan di atas dunia, banyak pun hal-hal yang baik kita lakukan, apabila ibadah sholat kita tidak baik, maka terhitung tidak baik amalan-amalan tersebut. Maka sholat ini menjadi peranan penting di dalam kehidupan kita. Penting sekali kita melakukan ibadah sholat, penting sekali. Maka innaha lakabiratun illa alal khosyin. Sholat itu amat berat bagi orang-orang yang ingin khusyuk. Khusyuk ujungnya ada khosyinnya di situ. Ya kan Ustaz? Khusyuk ya. Nah, kenapa sholat kita tidak khusyuk? Kenapa sholat kita tidak bagus? Kalau sholat sekedar sholat ringan itu Pak, tapi ke sholat yang berisi itu sangat berat. Betul tak? Satu karung padi berisi beras dengan 10 karung beras, 10 karung berisi kapas, mana yang lebih berat? Satu karung berisi 10 karung isinya kapas. Yang satu karung yang berat. Kenapa yang satu karung yang berat? Karena sholat itu berisi, karungnya berisi. Jadi kalau sudah karung yang berisi kita angkat, tentu akan berat. Sama halnya dengan ibadah sholat. Kenapa orang tuh gampang aja sholat? Oh, baju-baju datang ke masjid, sholatnya kosong kadang-kadang. Karena ringan bawaannya. Jadi sholat yang berisi itu seperti apa? Awwalu ma yuhasabu, sholat yang baik itu seperti apa? Harus kita sempurnakan rukun sholat kita. Kalau dalam pelajaran dulu mungkin kita sama-sama belajar, rukun sholat itu ada 13. Dalam 13 ini rukun sholat, tata cara sholat 13 itu dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama fi'li. Fi'li itu gerak kita dalam ibadah sholat. Tegak berdiri betul, itu termasuk rukun fi'li. Kemudian kita ruku, itu termasuk rukun fi'li. Ruku, sujud, i'tidal, duduk antara dua sujud, itu termasuk rukun fi'li. Kita sempurnakan rukun fi'linya. Apabila tidak sempurna, maka sholat kita terhitung tidak baik. Kalau sholatnya terhitung tidak baik, maka ditolak nanti. Makanya dalam Al-Quran itu ada fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim syahud. Maka celakalah orang-orang yang sholat. Orang sholat kok bisa celaka? Bagaimana caranya? Itu Allah yang mengatakan. Orang yang sholat yang celaka, yaitu orang-orang yang tidak khusyuk di dalam sholatnya. Karena apa? Rukun sholatnya tidak pernah diperbaiki sama sekali. Ibarat kita punya motor Pak, kita punya motor tapi motornya rusak, bisa nggak kita bawa jalan? Tentu tidak. Karena apa? Banyak yang rusak. Penting kita perbaiki. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak hal Pak Bu di dalam kehidupan ini yang harus kita perbaiki.
Yang pertama mungkin dari sisi ekonomi kita, sebagaimana konsep itu tadi ya Pak ya. Ekonomi kita harus kita perbaiki. Apakah kita hanya menunggu takdir Tuhan untuk mendatangkan rezeki kepada kita? Tidak. Butuh usaha dan doa. Ingat, usaha dan doa. Jangan kita menyangka hanya butuh usaha, tanpa doa semuanya tidak akan menjadi berkah. Kenapa? Al-insanu yudabbiru wallahu yuqaddiru. Manusia berusaha, manusia berencana, Allah yang mentakdirkan hasilnya. Usaha di tangan hamba, doa di tangan hamba, rencana di tangan hamba, takdir jadi atau tidaknya Allah yang menentu. Nah, contoh, nggak usah jauh-jauh. Kita ingin membuat rumah. Buat rumah, kita kan punya rencana buat rumah, batanya sekian, besinya sekian, pasirnya sekian, kan ada sudah konsepnya, semuanya ada konsepnya. Nah, bagaimana supaya jadi? Ada usahanya, kita kerjakan, kita bangun. Perkara dia jadi atau tidak tergantung usaha kita, ada juga berperan di situ. Semuanya butuh peran manusia, usaha, ikhtiar. Ketentuan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak ada manusia ini Pak Bu kita berpangku tangan dalam meraih dunia, meraih dalam akhirat. Yang penting dalam suatu itu, yang penting adalah ilmu Pak. Apapun di dalam kehidupan ini butuh ilmu. Makan saja kalau kita tidak tahu ilmunya, menyuap ke mulut, itu nggak makan kita. Makanya Rasulullah mengatakan barang siapa man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa menginginkan dunia, maka raih dengan ilmu pengetahuan. Bonsai ini aja Pak, kalau kita nggak tahu ilmunya jangan harap jadi. Betul Pak? Nah, ilmu bonsai aja butuh ilmu, apalagi ibadah kita. Barang siapa ingin dunia, raih dengan ilmu pengetahuan. Barang siapa ingin akhirat, maka raih dengan ilmu pengetahuan. Barang siapa menginginkan kedua-duanya, kata Rasulullah, maka raihlah dengan ilmu pengetahuan. Makanya Rasulullah itu menyuruh kita, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi kaum muslimin dan muslimat, laki-laki dan perempuan, tua dan muda, semuanya wajib menuntut ilmu. Kalaulah pemerintah mewajibkan menuntut ilmu itu 9 tahun, maka Rasulullah mewajibkan menuntut ilmu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Sampai mati. Kita kadang berpikir, sekolahlah kau nak. Wajib belajar tuh nak. Yang sedang kita kadang kita lupa, kita pun harus belajar. Makanya di akhir zaman anak-anak lebih pandai daripada orang tua. Akhirnya orang tua dibodohi, kita marah. Padahal kita yang tak mau belajar. Anak pintar, kita bodoh, tak mau belajar. Akhirnya kita dibodohi oleh anak kita marah. Seharusnya kita introspeksi diri, muhasabah diri. Karena penting kita muhasabah diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah dirimu sebelum kamu diperhitungkan oleh Allah. Introspeksilah dirimu sebelum kamu diintrospeksi oleh Allah. Nah ini hasibu kita ini, hitunglah diri kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini udah melencong nih kemana-mana begini. Tadi masalah sholat kita bahas. Kembali kepada masalah sholat. Kenapa sholat kita itu tidak khusyuk? Rukun yang 3 tadi. Fi'li, qauli, qalbi. Qaulinya itu apa? Ucapan kita. Mana yang dikatakan qauli? Salah satunya takbiratul ihram. Allahu Akbar, itu rukun Pak.
Angkat tangannya itu sunnah, yang rukunnya takbir Allahu Akbar. Jadi kalau ada orang yang Allahu Akbar, terserah dia. Allahu Akbar, terserah dia. Karena ini hukumnya sunnah. Jangan kita permasalah. Kalau kita permasalahkan, kita yang bodoh karena nggak tahu hukum. Yang wajib adalah Allahu Akbar. Nah, ini yang harus kita pahami dalam agama. Allahu Akbar, kata orang, terserah Allahu Akbar. Tapi Imam Syafi'i menetapkan mengangkat tangan itu sekurang-kurangnya di bawah telinga. Di bawah telinga. Itu Imam Syafi'i. Kalau kita pengikut Imam Syafi'i, letakkan di bawah telinga. Allahu Akbar. Dan bersedekapnya harus tangan kiri di atas, tangan kanan di atas tangan kiri, dan kemudian ini di atas. Ini Imam Syafi'i, Pak. Dan tidak di bawah pusar dan tidak di atas pusar, di pertengahan. Kenapa di pertengahan? Ummatan wasatan, umat pertengahan. Inilah Imam Syafi'i. Tengah-tengah, tidak mau dia ke atas, tidak mau dia ke bawah. Sedekapnya antara pusar dan dada. Ini pengikut Imam Syafi'i. Kalau insya Allah rata-rata orang ya. Nah, di sini penting kita rukun sholat kita Allahu Akbar itu tadi. Yang lafaz Allahu Akbar itu hukumnya wajib, sedangkan angkat tangannya hukum sunnah. Ini yang harus kita paham, Pak. Jangan bertengkar gara-gara angkat tangan, gara-gara itu. Yang rukun sholatnya itu Allahu Akbar. Yang wajib kita kerjakan Allahu Akbar. Ya, kalau Allahu Akbarnya tidak kita kerjakan, sholat kita tidak sah, batal hukumnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian rukun sholat kita. Yang ketiga adalah qalbi. Qalbi rukun sholat kita. Apa itu qalbi? Qalbi itu adalah hati, Pak. Apa yang rukun sholat itu qalbi? Berapa biji yang rukun sholat itu di qalbi? Yaitu 2. Yang pertama adalah niat. Dalam sholat kita harus memasang niat dengan tepat. Apabila tidak tepat sholat niat kita, sholat kita pun tidak pas. Makanya terkadang Allahu Akbar sholat kita, Bismillahirrahmanirrahim, kata mulailah kita belakang. Bismillahirrahmanirrahim, memang ikut juga di belakang. Tapi apa yang kita pikir? Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kata belakang? Duh, tadi bahan bagus nih yang belum didongkel. Itu yang datang dalam ibadah sholat. Itu yang datang dalam ibadah sholat. Kenapa sholat kita tidak khusyuk, tidak terfokus kepada Allah Subhanahu wa taala? Rukun qalbinya tidak pernah kita pelajari. Karena niat itu di dalam hati. Kata Rasulullah, an-niyatu fil qalbi, niat itu di dalam hati. Letakkanlah dia pada tempatnya. Maqamam ilal maqam. Letakkan sesuatu itu pada tempat. Rukun qalbinya tak pernah kita pelajari. Kita sholat juga, tapi rukun sholat tak pernah kita belajar. Disinilah kekurangan ibadah kita. Disinilah sholat kita yang tidak terbaik, yang hukumnya tidak baik menurut hadis tadi, hadis Nabi. Kan kita ingin baik, ingin sempurna sholat kita. Kalau kita tidak menyempurnakan, jangan harap sempurna. Bonsai kita itu kalau kita biarkan aja, tidak kita sempurnakan, dia tidak akan jadi. Dia manjang tak kemana-mana. Kan butuh proses, kan butuh kita bentuk. Sama dengan, makanya kembali tadi hadis Nabi, barang siapa ingin dunia, raih dengan ilmu pengetahuan. Barang siapa ingin akhirat, raih dengan ilmu pengetahuan. Karena sholat apa namanya? Bila ilmin mardudun la, beramal tanpa ilmu ditolak dan tidak diterima oleh Allah. Ngeri, Pak, kalau bahasanya itu. Tidak usah jauh-jauh. Misalnya Bang Yadi di kantor disuruh ngerjakan tugas oleh atasan. Nih ya Pak Yadi, tolong kerjakan. Pak Yadi ini nggak tahu ilmunya, dicoret-coret sesuka hati dia. Ketika atasan minta, mana tugas tadi? Nih Pak. Karena nggak tahu ilmunya, apa nih tugas kau nih? Ketong sampah begini, ditolak.
Karena apa? Karena tidak ada ilmunya. Tapi kalau ada ilmunya, bagus pengerjaannya, tata caranya, semuanya bagus, kita kasih, insya Allah diterima. Kadang kita pikir, Allah kan maha tahu. Iya, Allah maha tahu, tapi Allah menyuruh kita menuntut ilmu supaya tahu. Memang Allah maha tahu, tapi kita harus tahu. Belajarlah kita menuntut ilmu. Anak adik-adik sekolah menuntut ilmu kan, supaya apa? Apapun kalau kita dewasa bekerja kita sudah tahu ilmunya. Kan gitu. Apapun pekerjaan kita ada ilmunya. Penting ilmu di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kemudian rukun qalbi itu yang kedua adalah tertib. Yang pertama tadi niat. Jadi kalau kita memasang niat, hendaklah dimakaronahkan antara alif dan roh. Allahu Akbar. Di lapas Allahu Akbar itu alif dan roh terakhir di tengah. Kalau kita berniat, Allah pasang niat, habis niat. Jangan kita masang Allahu Akbar baru masang niat. Tak sah salat kita. Dalam kitab perukunan disebutkan, hendaklah dimakaronahkan antara alif dan roh. Ini Bu, ilmu agama ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cuma nambah aja ini, cuma kepingin aja sekalian perkenalan Bang Yadi ya. Tapi sekedar itu saja dululah pada malam hari ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Ada pepatah mengatakan tak ada gading yang tak retak. Disambung Bapak itu. Kalau tak retak bukan gading namanya. Tiada manusia yang tak ada mempunyai kesalahan. Ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari kesalahan-kesalahan tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekian saja pada malam akhir ini. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.